Ini sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari bab qadha. Kemarin sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna ad-du'a wal ilhaha fihi la yaqdahu fir ridha bal huwa minar ridha. Ketahui olehmu wahai saudaraku, anna ad-du'a bahwa suku berdoa, wa ilhaha dan merengek-rengek, fihi dalamnya doa itu la yaqdahu tidak membuat cacat ianya doa tadi, fir ridha dalam ridha, bal huwa minar ridha bahkan dianya doa itulah bagian dari ridha. Nah, ketika kita ditimpa musibah, sakit, ada bencana, kesusahan, kesedihan, nah, kita berdoa kepada Allah, merengek-rengek terus meminta kepada Allah, itu tidak mencacatkan keridhaan. Karena doa itu sendiri masuk dalam kategori ridha. Kaifa wa du'a'u mu'ribun anit tahaqquqi bit tauhidi wa huwa lisanul ubudiyyati wa anwanut tahaqquqi bil ajzi wal ittirari waz zulli wal iftiqari. Kaifa bagaimana tidak? Wad du'a'u mu'ribun anit tahaqquq. Bagaimana? Dan bermula doa itu mu'ribun. Doa itu memperlihatkan anit tahaqquqi dari kebenaran bit tauhid. Dari kebenaran dengan tauhid. Wahwa doa, merengek-rengek dalam berdoa tidak membuat cacat keridhaan. Tidak menafikan bahwa kita ridha kepada Allah. Bahkan doa itu merupakan keridhaan. Kenapa? Kaifa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa doa dianggap bagian dari ridha? Karena begini, wad du'a'u mu'ribun anit tahaqquq. Karena doa itu memperlihatkan dari kebenaran tauhid seseorang. Ketika seseorang yakin benar terhadap Allah, dia hanya akan meminta kepada Allah. Nah itu. Dia tidak akan ridha meminta terhadap selain Allah. Itu maksudnya. Wa huwa lisanul ubudiyyati wa anwanut tahaqquqi. Dan dianya doa itu lisanul ubudiyah. Gimana itu arti lisan ubudiyah? Lisan kehambaan, lisan ibadah. Wa unwanut tahaqquq, dan dianya doa itu unwanut tahaqquqi, itu tanda tahaqquq, tanda benar-benar mantap, benar-benar mengakui bil ajizi dengan kelemahan, wal ittirari dengan keterpaksaan, bizulli hina, wal iftiqar dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang meminta hanya kepada Allah, itulah sebenarnya ibadah yang sebenarnya. Itulah tanda-tanda dia benar-benar telah mengakui dia benar-benar lemah, benar-benar tidak mampu, ittirar, benar-benar hina dan benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaqqaqa bihadhil awsafi 'arafa wa shala. Dan barang siapa yang telah pasti ia, yang telah memiliki ia, bihadhil awsaf dengan ini sifat. Sifat lemah, mengakui keterpaksaan, hina, butuh kepada Allah. Arafa, itu dia tandanya sudah ma'rifah dan wasala dan sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ghayatil qurbi minallahi hasala, dan di atas puncak kedekatan dari Allah hasala telah berhasil ya. Jadi orang yang hanya meminta kepada Allah, mengakui ketidakmampuannya, kelemahannya, kehinaannya, dan dia mengakui bahwa butuh kepada Allah, itu sebenarnya orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah mengenal Allah. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh telah waridlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna doa mukhul ibadah, sesungguhnya doa itu mukhul ibadah, sumsum ibadah, inti ibadah. Wasilahul mu'min,
Dan doa itu senjatanya orang yang beriman. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Wa inna man la yas'alillaha yaghdab alaih. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak minta ia kepada Allah, yaghdab, marah ianya Allah kepadanya. Nah ini. Kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah akan marah. Kita seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah. Nah, jadi ketika kita punya masalah, punya ditimpa bencana dan musibah dan meminta kepada Allah, makanya tidak menafikan keridhaan. Justru doa ini adalah bagian dari keridhaan. Waqala Maulana Jallat Qudratuh, dan telah berkatalah oleh Maulana Tuhan kita Jallat Qudratuh yang maha tinggilah oleh kudrahnya. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang bagus. Fada'uhu, maka berdoa olehmu akannya Allah biha dengannya asma. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah. Fada'uhu biha, maka doa olehmu akannya Allah biha dengannya asma. Jadi Allah yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Rabb kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, si aku istijabah, aku kabulkan bagimu. Nah ini. Jadi doa itu dianjurkan. Wa ma waqa'a minal khalili alaihi salam minal imsaki anid du'a hina turiha fin nari innama dzalika lisirun yahtassu bitilkal hal. Dan apa-apa yang terjadi ia minal khalil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu minal imsak anid du'a, daripada menahan dari berdoa hina turiha fin nar, ketika dilemparakannya beliau dalam api. Innama dzalik, hanya saja demikian itu lisirin, karena satu rahasia, yahtassu bitilkal hal, yang terkhusus, karena satu rahasia yang terkhusus ianya khalil bitilkal hal, dengan, atau yang terkhusus ianya rahasia bitilkal hal, dengan demikian kondisi. Kembali lagi tadi, berdoa tidak menafikan keridhaan. Tapi apa yang terjadi dari Nabi Ibrahim? Ada kisah menyatakan Nabi Ibrahim tidak mau berdoa. Ketika beliau dilempar ke dalam api, mau dibakar, malaikat datang menawarkan atau bertanya, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Kata Nabi Ibrahim dalam kisah tersebut, Allah lebih tahu. Oh, ceritanya apakah kamu butuh bantuan? Nah, kata Nabi Ibrahim, kepadamu tidak. Kalau kepada Allah iya. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Ya, Allah nggak perlu didoakan karena Allah Maha Tahu segalanya. Gitu kalau nggak salah, lebih kurang. Jadi apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim, beliau tidak mau berdoa atau menahan diri dari berdoa ketika dilempar ke dalam api, itu karena satu rahasia yang khusus dengan beliau, atau karena suatu rahasia yang mungkin kondisi saat itu memang harus begitu. Jadi nggak boleh berlakukan secara umum. Kita nggak boleh di situ mencontohi bahwa kita nggak perlu berdoa. Kenapa? Wa illa faqad hakallahu anhu du'a fi mawadhi'a adidah. Wa illa, jika tidak bukan karena rahasia khusus. Faqad hakallah, sungguh telah menghikayahkan oleh Allah anhu tentangnya Nabi Ibrahim ad-du'a, akan doa fi mawadhi'a adidatan, pada tempat-tempat yang banyak, min kitabihi, daripada kitabnya Allah. Karena di tempat-tempat lain Allah menceritakan kalau Nabi Ibrahim itu banyak berdoa. Banyak berdoa. Dalam Al-Quran Allah menceritakan Nabi Ibrahim itu banyak berdoa. Semacam Rabbi, gimana? Rabbi ja'alli muqimas shalah, kan? Ya Allah, jadikan aku wa dzurriyyati muqimas shalah, orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Banyak doa Nabi Ibrahim. Bal lam yahki an ahadin minal anbiya aksara mimma hakahu anhu. Bal lam yahki, bahkan tidak menghikayahkan ianya Allah, tidak menceritakan ianya Allah, an ahadin anil anbiya, dari salah seorang daripada para nabi,
aksara mimma hakahu anhu, akan lebih banyak dari apa yang Allah hikayahkan ia akan yama anhu darinya Nabi Ibrahim. Bahkan dalam Al-Quran itu doa yang paling banyak Allah ceritakan justru doa tentang doanya Nabi Ibrahim. Banyak Nabi Ibrahim berdoa. Fatafakkah fi kitabillah, maka paham olehmu wahai saudaraku dalam kitab Allah. Wastakhrijil uluma minhu, dan keluarkan olehmu akan ilmu-ilmu darinya kitab Allah. Fa innaha bijumlatiha maudu'atun fihi la yashaddu minha daqiqun wala jalilun wala jaliyun wala khafiyun. Fa innaha, karena sungguhnya ilmu bijumlatiha, dengan seluruhnya ilmu itu, maudu'atun itu dititipkan fihi dalamnya kitab Allah. La yashaddu minha daqiqun, tidak keluar darinya ilmu. Tidak langka, tidak keluar darinya ilmu oleh daqiqun, oleh yang halus, wala oleh jalilun, tidak pula oleh yang besar-besar yang mulia, wala jaliyun, tidak pula oleh yang terang, wala khafiyun, tidak pula oleh yang tersembunyi. Jadi semua ilmu itu ada dalam kitab Allah. Maka rajin-rajinlah kita membaca kitab Allah dan mentafakurinya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma faratna fil kitabi min syai', ma faratna, tidak kami luputkan dalam Alkitab, min syai', dari sesuatu apapun. Anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kami turunkan kepadamu hai Muhammad akan Alkitab tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai', bagi segala sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, sebagai rahmat, wa busyra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Inilah sambungan tentang ridho. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.